insya Allah pertama kali dan akan terus berlangsung, yaitu selain kita buka puasa takjil, alhamdulillah tahun ini Masjid Baitul Ilmi bekerja sama dengan Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya melaksanakan buka puasa bersama, diakhiri dengan tarawih juga berjamaah. Alhamdulillah, perlu kami laporkan kepada Bapak Ibu dosen dan karyawan pada hari ini di luar dugaan, karena ini juga Allah ternyata kuasa, manusia tidak kuasa. Untuk kegiatan pertama kali Ramadan berbagi jamaah Masjid Baitul Ilmi tahun ini saya sampaikan Pak Rektor, berjumlah 16.450.000 rupiah. Alhamdulillah, takbir. Yang kami dapatkan dari karyawan dan dosen Dharma Jaya sebesar 7.950.000 rupiah. Kemudian infak sedekah dari Yayasan Alfian Husin sebesar 3 juta rupiah. Infak sedekah dari salah satu dosen kita, ini Bapak Dr. Supriyadi, jazakallah khairan kasir, ini sebesar 5 juta rupiah. Dari Ibu Rektor atau Ibu Santi sebesar 500.000 rupiah. Total sampai saat ini penerimaan infak sedekah Ramadan berbagi Masjid Baitul Ilmi Dharma Jaya sebesar 16.450.000 rupiah. Dan alhamdulillah juga setiap hari yang ikut berbuka ini menggembirakan. Insya Allah berkah sedekah Bapak Ibu sekalian, hampir lebih kurang 50 orang yang mengikuti buka puasa di masjid ini. Dan tidak hanya dari lingkungan kita, ini mulai juga saat ini sudah dari luar. Sudah mulai informasi, makanya disampaikan bagi ada saudara kita yang kebetulan menjelang maghrib berada di lingkungan kita untuk singgah mampir di kampus kita untuk melakukan buka puasa bersama. Kemudian yang kedua Bapak Rektor, kegiatan sore hari ini selain kita buka puasa bersama karyawan mahasiswa, kita juga akan melaksanakan bertepatan juga nanti malam insya Allah nuzulul Quran. Ini mungkin Pak Ustadz insya Allah nanti bisa menyampaikan ya hikmah dari nuzulul Quran. Kemudian yang kedua khataman Al-Quran, alhamdulillah juga kita lakukan pada sore hari ini. Dan alhamdulillah ini yang baru, kerjasama antara Lembaga Amil Zakat Dharma Jaya bekerjasama dengan ZIS DT Peduli akan juga membagikan lebih kurang 100 paket yang juga berasal dari Bapak Ibu dosen dan karyawan sekalian. Nah, alhamdulillah itu kegiatan yang akan kita lakukan pada sore hari ini. Dan sekaligus saya informasikan untuk Ketua LAS Dharma Jaya tadi sudah disepakati oleh Bapak Rektor, setuju Bapak Rektor dan insya Allah akan di-SK-kan. Ini saya perkenalkan yaitu Bapak Dodi Yuliansah STMTI. Ini insya Allah beliau yang akan menjadi Ketua LAS-nya Dharma Jaya dan dibantu oleh Bendahara, ini Bapak Mujiono yang juga sekaligus Bendahara Takmir Masjid Baitul Ilmi. Dan insya Allah juga akan dibantu sekretarisnya juga sekretaris Masjid Baitul Ilmi, yaitu Bapak Ustadz Trio Wali juga akan membantu LAS Dharma Jaya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih kepada Yayasan Alfian Husin, kepada Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya, kepada seluruh Bapak Ibu dosen yang sudah ikut ambil bagian dalam kegiatan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengganjar, melipat gandakan sedekah dan jariah dari Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri billahi fisabilil haq. Fastabiqul khairat. Nun wal qalam yawma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsir kepada Bapak Muprihanto SSMM yang telah menyampaikan laporannya. Kemudian agenda berikutnya insya Allah kita akan berlanjut kepada agenda penyaluran zakat, infak dan sedekah. Waktu dan tempat
Dipersilahkan. Oh ya, dari yang insya Allah akan diwakilkan oleh Bapak Dodi Yudo Setiawan SSI MTI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Rektor, Bapak Insinyur Firmansyah. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Muprihan. Yang kami hormati Bapak Profesor Bustami selaku Wakil Rektor 4. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ustadz Suratno, Ustadz Fadli, Ustadz Hasan dari DT Peduli. Izinkan kami sebelum menyalurkan secara simbolik terlebih dahulu zakat infak sodakohnya, izin kami menyampaikan laporan perolehan infak sodakoh, zakat infak sodakoh tahun 2020 yang lalu. 1 tahun kita memperoleh sebesar 92 juta rupiah, di mana dana itu diperoleh dari pemotongan gaji Bapak Ibu semuanya. Kita bermitra dengan Lasdai Bapak Ibu. Kenapa kita bermitra dengan Lasdai? Karena kita sedang belajar bagaimana menghimpun, bagaimana menyalurkan dana zakat infak sodakoh ini dengan baik. Yang kita ketahui bersama bahwasanya Lasdai adalah lembaga amil zakat tingkat kota Bapak Ibu, di mana lembaga ini dikatakan lembaga resmi di kota ketika dia dipercaya oleh masyarakat setahun mampu mengumpulkan dana kurang lebih 3 sampai 4 miliar. 3 hingga 4 miliar. Dan tahun ini Bapak Ibu semuanya yang kami hormati, kita bermitra dengan DT Peduli. Bukan tidak baik dengan Lasdai, itu sangat baik. Kita berpindah mitra karena DT Peduli adalah lembaga amil zakat nasional. Kita akan banyak lebih belajar, lebih kepada lembaga amil zakat tingkat nasional, di mana lembaga ini dipercaya dalam setahunnya menghimpun dana sebesar kurang lebih 170 miliar Bapak Ibu. Jadi kita bisa banyak belajar dengan lembaga amil zakat ini. Dan dimulai tahun 2021 ini penghimpunan dananya yang dikoordinasi dalam SDM sudah mencapai kurang lebih 18.448.000. Itu dari dana pemotongan salary Bapak Ibu setiap bulannya. Yang rinciannya zakat sebesar 9.979.000 dan sedekah 8.469.000. Di bulan keempat ini kita salurkan pada tanggal 28 April sore ini kita salurkan sebesar 10.500.000 rupiah. Itu dari zakat ditambah sedekah. Kemudian digunakan untuk administrasi dan kelengkapan dan juga amil sebesar 3.424.850. Ini besaran ini berdasarkan kesepakatan bersama dalam MOU antara Dharma Jaya dengan DT Peduli Bapak Ibu semuanya. Kemudian saldo kita memiliki 4.523.150.000 rupiah. Kami rencanakan untuk kedepannya penyaluran dana ini bukan hanya dalam bentuk konsumtif Bapak Ibu semuanya, kita akan coba dalam bentuk produktif.
kita akan integrasikan ini dengan pengabdian masyarakat, teman-teman dosen. Apa tujuannya? Tujuannya yaitu merubah yang tadinya masyarakat penerima sedekah, penerima zakat, setelah program pengabdian masyarakat yang diterapkan oleh teman-teman dosen, menjadi orang yang mampu bersedekah, orang yang mampu berzakat setiap bulannya. Tadi sudah dibicarakan dengan BWI juga siap untuk membantu dalam hal itu. Nah, Bapak Ibu semuanya, kami harapkan nanti terus meningkatkan infak sedekahnya Bapak Ibu semuanya. Insya Allah dari kami Amil akan bersama-sama menyalurkan kepada yang berhak dengan cara yang terbaik Bapak Ibu semuanya. Dan yang perlu menjadi catatan Bapak Ibu semuanya, kami Amil tidak memegang dana itu ada di rekening institusi dan langsung ditransfer kepada rekening DT Peduli. Kita sebagai Amil hanya membuat program dan membantu menyalurkan. Begitu Bapak Ibu semuanya. Nanti ke depan Bapak Ibu semuanya, kita akan coba tambahkan bagaimana penerimaan dana ini akan semakin meningkat. Salah satunya kita akan aktifkan canceling kembali Bapak Ibu. Canceling yang biasanya ada di meja Bapak Ibu yang ada gambar Ustadz Pak Kiai Abdullah Gimnastiar, Agim, kita coba akan aktifkan kembali. Kemudian itu semua akan ditangani oleh bendahara yang terpercaya di kampus ini, yang dipercaya oleh institusi, yang dipercaya oleh yayasan, Pak Muji. Begitu Bapak Ibu semuanya. Jadi mohon terus bersemangat menambah infak sedekahnya. Kita bersama-sama menyalurkan ini kepada yang berhak supaya menjadi amal soleh, amal jariah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tapi sebelum itu kita coba salurkan secara simbolik. Kami mohonkan kepada Bapak Rektor yang pertama. Kemudian dari perwakilan driver, Pak Mukmin mungkin bisa ke depan, Pak Mukmin. Bapak Rektor, mohon. Trio sini. Tahan sebentar Pak untuk foto, untuk dokumentasi. Kemudian kepada dari office cleanser boleh kami mohonkan Ibu satu perwakilan. Kepada Ustadz Hasan kami mohonkan untuk secara simbolik menyalurkan. Nanti secara keseluruhan kami akan salurkan setelah buka puasa ya Bapak Ibu semuanya. Ada 100 paket insya Allah yang akan kita salurkan hari ini. Kemudian dari Satpam kami mohonkan Pak Muprihan kami mohonkan. Ya, Ahmad Martin. Perwakilan. Oh, okay. Backgroundnya ini. Begini tuh cukup sebagai simbolik. Insya Allah nanti ba'da buka puasa kita akan salurkan ke setiap Bapak Ibu yang berhak menerima. Demikian dari kami, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah jazakallahu khair kepada Bapak Dodi yang telah
Oh iya. Baik, agenda selanjutnya jamaah sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan ke agenda bacaan untuk khatam Quran yang insya Allah akan langsung dipimpin oleh Ustaz Zakaria. Waktu dan tempat dipersilahkan. Ustaz Surani. Baik. Mohon maaf, mungkinan Ustaz Suratna yang akan memimpin ya, Ustaz. Baik, di waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Rektor, Bapak WR1, Bapak Dr. Abdul Aziz, kemudian Bapak WR3, Bapak Muprihan Thoib, kemudian Profesor Bustomi Rosadi, kemudian Ustadz Fadli, Ustadz Hasan, Pak Dodi, seluruh karyawan-karyawati semuanya yang insya Allah semuanya terlibat, dan tamu yang hadir pada kesempatan sore hari ini, semoga kita semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bersyukur kita kepada Allah, salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan melaksanakan kembali hataman Quran kita. Insya Allah ini hatapan yang kesekian kalinya. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, apalagi pas malam nuzul Quran nanti, kiranya akan menjadi asbab diri kita, anak kita dapat keberkahannya, dan anak-anak kita insya Allah salah satu keturunan kita akan ada yang menjadi hafiz dan hafizah. Ini harapan kita semuanya, mudah-mudahan. Nah, menyingkat waktu dan acara, mari kita sama-sama perhatikan. Insya Allah nanti at-takasur ini diminta kepada Ustadz Zakaria, tapi Ustadz Zakaria mewakilkan kepada saya untuk membacakan. Kemudian al-asyr nanti akan dibacakan oleh Profesor Bustomi Rosadi. Boleh nanti dipersiapkan masing-masingnya agar waktunya, durasinya bisa lebih cepat. Kemudian al-humazah nanti oleh Bapak Haris Sabita. Ada ya? Kemudian al-fil diminta kepada Pak Amran Syah. Ada? Pak Am? Boleh dipersiapkan duduknya di depan Pak Am. Selanjutnya al-Quraish ini kepada Bapak Triowali Rosadi. Kemudian al-Ma'un Bapak Riko Herwanto, alhamdulillah ada. Al-Kausar Bapak TM Zaini. Al-Kafirun ini Bapak Lukman Hakim. An-Nasyr Bapak Dodi Yudo Setiawan. Al-Lahab ini kami minta kepada Bapak RZ Abdul Aziz, tapi beliau memintakan ini kepada Pak Zaidir supaya bisa membacakan. Mana Pak Zaidir? Ada? Ada ya? Insyaallah ya. Kemudian Al-Ikhlas Bapak Rektor kita yang mulia Bapak Haji Firmansyah. Kemudian Al-Falak kami mintakan kepada Bapak Muprihan Thoib dengan segala kehormatan. Dan terakhir An-Nas ini Bapak Roni Nazar. Ini beliau ada kabar Pak? Belum ya? Siapa nih kira-kira penggantinya Pak Roni Nazar ini? Siapa? Pak Sadat. Diminta kepada Pak Sadat ini. Ini siapa? Pak Sadat ya. Oke, Pak Sadat membaca An-Nas. Oke. Insya Allah kita akan mulai bersama-sama sehingga bisa lebih simpel. Ini karena di live kan, jadi mudah-mudahan bisa menginspirasi keluarga kita dan saudara-saudara kita yang menyaksikan insya Allah. Kita kirimkan terlebih dahulu hadiah Fatihah untuk seluruh umat Islam yang pernah menghatamkan Al-Quran. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah ini kita mendapatkan percikan pahala darinya pula. Dan insya Allah kita kirimkan hadiah Fatihah juga hataman Quran ini kepada Mami Yunidar Karim, kemudian Papi Alfian Husin, pendiri Yayasan Alfian Husin, dan kepada kedua orang tua kita yang telah tiada, boleh disebutkan namanya masing-masing, dan kepada orang tua kita yang masih hidup, semoga dipanjangkan usianya. Ya, ini permintaan khusus dikirimkan juga untuk seluruh keluarga besar Dharma Jaya yang telah berpulang ke rahmatullah. Banyak saudara kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan pahalanya juga sampai. Atas namanya Pak Gunawan Sahmim. Ya, kita niatkan semuanya insya Allah ya. Boleh disebutkan satu-satunya.
ala kulli niyyah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa taqabbal hasanatihim wa qihim fitnatal kubri wa adzabannar. Boleh disebutkan namanya satu persatu sebagai bentuk empati dan simpati kita semuanya bagi insan yang masih hidup di dunia. Silahkan sebutkan namanya. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina badahum waghfir lana wa lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita luruskan niat, sempurnakan amalan kita. Kita mulai hataman Quran kita, dimulai dari surat At-Takasur. Izin saya membacanya terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Allahu akbar walillahil hamd. Al-Humazah Bapak Haris Sabita. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla layumbadanna fil hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqaddah allati tattalimu alal afidah innaha alaihim mu'sadah fi amadim mumaddadah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Al-Fil Pak Amransah. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum kasfim ma'kul. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Al-Quraish Pak Triwali. Bismillahirrahmanirrahim.
لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف لا إله إلا الله والله أكبر walillahil hamd. Al-Maun Pak Haji Riko Herwanto. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sa'un allazina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Al-Kausar Pak TM Zaini. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Al-Kafirun Pak Lukman Hakim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abidun ma a'bud wala ana abidum ma abattum wala antum abidun ma a'bud lakum dinukum waliyadin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. An-Nasr Bapak Dodi Yudo Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Al-Lahab Bapak Zaidir Jamal. Tabbat yada bil lahabi wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran zatal lahab wa imra'atu hammalatal hatab fi zidha hablum mim masad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Al-Ikhlas Bapak Rektor Bapak Haji Firmansyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Al-Falaq Bapak Muprihan Thaib PR3. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil uqad
wa min syarrin hasidin iza hasad. Allahu akbar walillahil hamd. Terakhir Anas Bapak Sadat Pulungan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari kita tutup dengan doa Khatmil Quran bersama-sama, membacakannya insyaallah sekali saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Demikian, semoga bermanfaat dunia akhirat dan semoga menjadi asbab keturunan kita faham, hafal dan mengerti mengamalkan Al-Qur'an. Selamat datang Pak Roni, monggo maju ke depan. Mohon maaf lahir batin, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Roni. Baiklah hadirin sekalian, kita berlanjut ke agenda berikutnya, yaitu sambutan insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Rektor kita, yaitu Bapak Insinyur Haji Firmansyah, YA MBA MSc. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ini karena waktunya mepet, ada tausiah lagi, saya coba 10 menit insya Allah. Izin Ustadz Fadli ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi srohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati para ustadz, Ustadz Fadli, Ustadz Suratno, Ustadz Hasan, yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati bapak-bapak pimpinan, para wakil rektor 1, 2, 3, staf ahli, segenap sivitas akademika IBI Dharma Jaya yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi semuanya punya tempat yang istimewa di hati saya insya Allah.
Pertama-tama dan yang paling utama, kami mengajak kita semua memanjatkan rasa syukur. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di hari yang ke-16, di malam yang ke-17, malam yang istimewa, malam nuzulul Quran. Hari ini kita diberikan kesempatan untuk khataman bersama, kemudian pun juga diberikan kesempatan untuk merayakan makna daripada nuzulul Quran. Nanti insya Allah akan banyak dibahas oleh Ustadz Fadli. Tapi ini adalah tanda sayangnya Allah Subhanahu wa taala pada kita. Salawat dan salam juga marilah senantiasa kita sanjung agungkan pada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hambanya yang akan diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin semua yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu puasa sebagaimana diwajibkan pada kaum-kaum sebelumnya agar kamu bertakwa. Jadi ada sebab akibat. Dengan kita puasa, insya Allah kita akan jadi orang-orang yang bertakwa. Karena apa? Puasa ini adalah urusan kita sama Allah. Yang tahu kita puasa enggak hanya Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara kita pun juga untuk membatalkan puasa kita. Simpel aja lah, kalau saya sering lihat banyak candaan kan, kumur-kumur pakai teh manis gitu ya. Itu udah bisa membatalkan puasa kita. Saya ingat waktu zaman saya kecil dulu, Masya Allah, lari gitu kan, kalau udah sore-sore masuk kamar mandi, berendam gitu, berharap-harap sambil berendam itu gak sengaja keteguk air. Kalau udah gak kuat, ya sudah, buka lemari, mulai ngambil sesuatu, gak ketahuan. Setelah 30 hari dapat hadiah dari almarhum papi mami, karena katanya puasanya pol. Masya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa-dosa saya. Tapi insya Allah waktu itu masih kecil ya Ustadz ya, masih diampuni ya gitu. Tapi itu adalah tanda bahwa apa, puasa ini betul-betul adalah tanda takwa kita sama Allah. Di dalam surah Al-Baqarah juga dikatakan dalam ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Kenapa ini saya ulang-ulang? Karena ini kebetulan sama dengan moto kita yang pertama, takwa. The best yang pertamanya adalah takwa. Maka seharusnya kita-kita yang ingin menjadi orang yang bertakwa tentu perlu membaca kitab yang menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, Al-Quran. Hadirin semua, saya mau flashback mungkin, karena waktu saya tinggal 5 menit lagi. Pada saat saya diberikan amanah sama almarhum papi dan mami jadi rektor, saat itu berat bagi saya untuk mengatakan iya. Kenapa? Karena saya paham banyak kekurangan saya. Saya sudah 10 tahun off dari kampus, yang namanya perguruan tinggi pasti cepat yang namanya perubahan. Setelah itu saya pun juga paham saya punya banyak kekurangan. Tapi saat itu mami dan papi meminta saya pun juga untuk mengemban amanah ini. Dan saya sholat istikharah saat itu. Apa yang muncul dalam pikiran saya? Surah Muhammad, Ustadz ya, yang bunyinya intan surullah yansurkum wa yusabit aqdamakum. Tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Maka pada saat saya pun juga mengatakan iya, tujuan saya hanya satu, saya mau menolong agama Allah. Apa cara menolong agama Allah? Mendakwahkan agama Allah, membuat bagaimana keluarga besar Dharma Jaya ini menjadi orang-orang yang kenal sama Allah.
Maka apa langkah-langkah awal yang saya lakukan? Saya berusaha memperkenalkan bagaimana pentingnya sholat berjamaah, bagaimana pentingnya membaca Al-Quran, dan bagaimana agar kebiasaan itu muncul. Saya ajak juga segenap Sivitas Akademika IB Dharma Jaya ini untuk bermalam di rumahnya Allah, iktikaf, mabit, dalam rangka agar bagaimana muncul rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Masya Allah, banyak perubahan-perubahan yang baik, dan asbab kita menolong agama Allah itulah, yakin Allah menurunkan pertolongannya kepada kita semua. Allah membuat pun juga saya bekerja sama dengan orang-orang hebat. Begitu banyak achievement, capaian-capaian yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan pada kita selama 5 tahun terakhir. Itu bukan karena saya hebat, saya biasa-biasa saja. Tapi Allah menjadikan kalian-kalian semua adalah orang-orang yang hebat dalam pekerjaannya. Maka terus berjalan, saya berharap bahwasanya kita tidak puas dengan pun juga bagaimana ibadah kita. Kita bersyukur bahwa masjid saat ini sudah mulai makmur. Walaupun kita masih pun juga melihat masih banyak saudara-saudara kita yang laki-laki yang masih belum enggan ke masjid. Seharusnya sudah 5 tahun hal seperti ini tidak terjadi lagi. Harusnya yang namanya Sivitas Akademika IB Dharma Jaya, dosen, karyawan ini nggak usah diajak-ajak lagi untuk sholat berjamaah ke masjid. Sudah otomatis, sudah tahu bahwa yang namanya ibadah sholat itu penting. Sholat yang diterima itu yang ikut contoh Nabi. Apa contohnya? Berjamaah di awal waktu, di tempat azan dikumandangkan. Kemudian pun juga saya lihat ini, awal-awalnya kita ngaji semangat, tapi sekarang pun mulai kendor lagi. Maka nanti saya izin dengan WR2 dan ini saya akan galakkan lagi mengaji ini. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertakwa kalau kita nggak bisa ngaji, kalau kita nggak berusaha menghatamkan Al-Quran, kalau kita nggak berusaha memahami apa isinya. Maka insya Allah saya akan nanti pun juga galakkan lagi, akan ada surat edaran lagi yang nanti akan pun juga dibagikan kepada segenap karyawan Dharma Jaya untuk kembali kita mulai mengaji bersama. Yang nggak bisa ngaji kita siapkan guru ngajinya nanti. Agar apa? Agar sama-sama nanti kita berjamaah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini juga saya bersyukur bahwa apa? Melangkah berikutnya setelah sholat, kemudian pun juga setelah mengaji, maka saya mengajak kita semua untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu berzakat, yaitu bersodakoh. Saya lupa apakah ini dalam ayat Al-Quran ya Ustadz ya, bahwasanya ada orang yang pada saat dia sudah meninggal dunia, kemudian dia masuk kubur, maka dia minta pada Allah, ya Allah kembalikan saya ke dunia, saya ingin apa? Bersodakoh. Begitu besar nilai bersedekah ini. Saya bersyukur saat ini sudah ada kurang lebih 50% dosen dan karyawan IB Dharma Jaya yang sudah mau berzakat dan berinfak. Maka saya nanti pun juga berharap yang 50%-nya lagi nanti akan saya kirimkan surat juga. Mohon kesediaan keikhlasan untuk mau bersedekah minimal Rp5.000 setiap bulannya. Kalau bisa lebih, alhamdulillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak lihat besar kecilnya, Bapak Ibu semua. Tapi yang dilihat apa? Keistiqomahan kita. Kita nggak tahu, siapa tahu sedekah kita yang Rp5.000 itu yang menyelamatkan kita dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hari ini juga saya pun juga sudah tunjuk Pak Dodi sebagai Ketua Lazis untuk Dharma Jaya. Selamat bertugas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kekuatan. Tapi saya juga titip pesan bahwa apa? Dalam mengelola zakat, infak, sedekah dan wakaf ini perlu yang namanya keterbukaan. Dan Bapak Ibu semua, Masya Allah, di saat nanti kita yang hanya berinfak Rp5.000, kemudian lihat bahwa kita bisa buat sumur wakaf, kita bisa membantu ratusan orang, maka nanti pun hati kita akan berkata, Masya Allah, uang Rp5.000 saya banyak manfaatnya.
saya ikut dalam pun juga hal-hal yang besar tadi. Maka Bapak dan Ibu semua, sekali lagi saya pun juga berharap bahwa kita jadikan momentum ini bagaimana kita bisa sama-sama kita meminta pertolongan Allah untuk pun juga apa? Membesarkan, memajukan kampus yang sama-sama kita cintai, kita sayangi ini. Yakinkan dalam hati kita bahwa kita ini makhluk yang lemah. Kita ini makhluk yang gak bisa apa-apa. Makhluk yang gak punya apa-apa. Yang membuat kita kuat, yang membuat kita punya kemampuan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selalu kita pun juga meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya minta tadi dari nambah 5 menit ini Ustadz. Ustadz ada waktu 20 menit untuk closing. Insya Allah saya berbangga hati bahwa saya menjadi bagian daripada keluarga besar IBI Dharma Jaya. Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang hebat. Saya banyak belajar, saya banyak saya banyak belajar, saya banyak diberitahu oleh Bapak dan Ibu semua. Sebagai seorang pimpinan saya punya banyak kekurangan, tapi Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kirimkan Bapak dan Ibu semua untuk mengisi kekurangan-kekurangan saya, sehingga Dharma Jaya ini insya Allah betul-betul menjadi kampus yang the best, kampus yang terbaik. Itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala saya mohon ampun. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair kepada Bapak Rektor yang sudah menyampaikan sambutannya. Kemudian izin mengingatkan bahwasanya kepada seluruh hadirin yang hadir pada hari ini, diperbolehkan, sangat diperbolehkan untuk dapat bersedekah. Sudah ada teman-teman yang sudah berkeliling untuk menerima sedekahnya insya Allah. Baik, kita sembari kita ada yang bersedekah dan lain sebagainya, marilah kita berlanjut ke agenda berikutnya, yaitu tausiah sekaligus doa yang insya Allah sudah ada di tengah-tengah kita, yaitu ada Ustadz Fadli dari Darut Tauhid Peduli Lampung. Dipersilahkan waktu dan tempatnya Ustadz. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan, kata Allah, yang namanya jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Wa qala Allah ta'ala aidan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad fadha fawzan 'azima. Dan dalam ayat yang lain Allah telah tegaskan, barang siapa yang taat hanya kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan yang besar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Dan Nabi kita sabdakan bahwasanya orang yang cerdas, yang pandai, yang pintar adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya dan mempersiapkan amal untuk kehidupan setelah matinya. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulihil karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah kepada alim ulama kami, guru-guru kami, Bapak Ibu sekalian, calon-calon penghuni surga yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Karena ada janji dari Nabi, ketika orang beriman ini berjumpa satu sama lain di dunia, niatnya karena Allah, pisah dan bubarnya pun karena Allah, nanti disatukan lagi di surganya Allah. Allahumma amin. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berhubung karena waktu tinggal 10 menit lah ya, sama doa 15 menit. Jadi saya nggak mau tausiah ya nih kayaknya. Kasih kabar gembira saja lah ya. Karena kalau jam-jam detik-detik seperti ini memang agak, wajah ini sudah agak luar biasa. Apalagi depan sudah banyak makanan nih. Ada kabar gembira dari Nabi, apa kata Nabi? Lisaimi farhatun. Bagi orang berpuasa ini ada dua
kegembiraan, kebahagiaan yang Allah akan berikan. Kapan? Pertama, wal faratun dal iftar, dia akan digembirakan ketika berbuka seperti ini, Masya Allah. Dan nanti atau 1 Syawal waktu selesai Ramadan. Kebahagiaan keduanya kapan? Wal faratun inda liqa'i rabbih, dia digembirakan nanti ketika dia jumpa dengan Rabbnya. Tapi sebentar merenung, saya bukan mau tausiah, merenung. Makna gembira di sini dalam, Pak. Bukan gembira ketika lihat makanan minuman depan kita ini bertabur aneka rupa yang kadang di luar Ramadan nggak ada, di bulan Ramadan jadi ada dan diada-adakan ini. Bukan gembira seperti ini. Kalau gembira lihat makanan, minuman dan pakaian, ini puasanya anak kecil. Anak kecil wajib dan wajar digembirakan dengan makanan dan minuman. Tapi gembiranya dalam. Maknanya apa maksudnya? Ketika kita hamba Allah ini, kita yang kumpul di sini ngaku hamba Allah ya. Wih ngaku mas sedekah aja saya tadi nggak nulis nama. Kalau sedekah nulis apa Pak? Hamba Allah. Tandanya kita ngaku hamba Allah. Nah ketika kita sebagai hamba Allah ini mampu menyempurnakan perintah Allah secara sempurna di akhir perintah, maka dia akan digembirakan oleh Allah Ta'ala. Jadi kalau begitu Bapak Ibu sekalian, untuk digembirakan dan dibahagiakan Allah nggak harus nunggu bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun ketika kita sebagai hamba Allah tadi mampu ngikut keinginan Allah, perintah Allah, kehendak Allah secara sempurna, maka Allah akan berikan kegembiraan dan kebahagiaan. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Siapa saja, laki-laki, wanita, tua, muda, miskin, kaya, pejabat, rakyat, ya, ketika dia taat kepada Allah dan contoh taatnya ikut kekasihnya Allah, faqad sungguh faza fawzan azima, dia akan diberikan kemenangan yang besar. Nah untuk taat kepada Allah ini ternyata dari bangun tidur sampai tidur lagi Bapak Ibu. Jadi Islam ini taat nih jangan dikecilin ya. Seputar sholat, zakat, puasa, haji sempurna. Kalau sudah haji kayaknya sudah sempurna, mohon maaf saya ini udah haji loh 3 kali. Kok nggak ada hajinya? Tulis dulu haknya. Kalau haknya ditulis 3 kali gimana Pak? Oh jadi haha salah kaprah. Betul Nabi katakan bunyal Islam ala khamsin, didirikan Islam atas 5 perkara. Rukun Islamnya sholat, zakat, puasa, haji. Iya itu tiangnya Islam, rukun, tiang. Yang namanya bangunan kan ada pondasi, ada tiang, ada dinding, ada atap, ada interior, ada eksterior. Ini rumah yang sempurna. Islam sempurna pun begitu. Ada pondasi imaniyah, tiangnya ubudiyah. Nah sholat, zakat, puasa, haji ada di ubudiyah. Dindingnya muamalah, apa muamalah kehidupan dunia kita, jual beli, pekerjaan, simpan pinjam, hutang piutang, ini ada aturan main. Atapnya muasyarah, hubungan antara sesama laki-laki bagaimana dengan wanita berhubungannya, ada aturan mainnya. Suami dengan istri, tetangga dengan tetangga, orang Islam dan non Islam, ada aturan mainnya. Intinya apa keluar dalamnya ini akhlak. Nah ikut maunya Allah ini singkatnya dari bangun tidur sampai tidur. Cek kita hari ini Pak Bu, bangun tidurnya gimana? Lihat Nabi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita gimana? Oh iya Mas tadi bangun tidur cek handphone, update status lagi, masih ngantuk loh, hoam. Nah cek diri masing-masing ya. Bangun tidur, setelah bangun tidur kemana? Ke kamar mandi. Kamar mandinya Nabi kaki kiri kanan, kiri, jangan 2 kaki, bahaya. Kaki kiri. Allahumma inni a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith. Saat itu Islam gitu, ikut maunya Allah. Karena Islam itu ikut Rasulullah. Islam 5 huruf itu ISLAM, Islam. Ingin selamat, laksanakanlah ajaran Muhammad. Itu selamat. Kalau namanya selamat bin selamat binti selamat, nggak ikut Nabi Muhammad, kurang selamat ini Pak. Ikut harus Nabi Muhammad. Dari bangun tidur sampai tidur. Setelah dikeluarkan, keluar WC-nya, baca doa lagi kaki kanan ghufranaka. Setelah dikeluarkan ingin diisi seperti ini, makan minumnya tangan kanan. Kulu wasrabu biyami, dengan tangan kanan. Baca bismillah, alhamdulillah. Sehingga Nabi katakan makan yang bersyukur lebih utama daripada puasa yang bersabar Pak. Dulu saya nggak paham dengan hadis ini, kok bisa puasa kalah dengan makan ini. Ternyata betul, orang puasa pasti sabar. Sabar nunggu buka, kayak gini kan sabar tuh, kan nggak ada yang berani makan kan? Sabar. Tapi makan belum tentu syukur. Nanti lihat kalau nggak percaya waktu makan, lupa syukur, lupa doa. Belum doa. Yang terutama lupanya doa setelah makan. Kita mau jujur aja. Kalau doa makan ya masih ingat minimal bismillah, betul nggak? Yang setelahnya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin, apal praktek belum Mas lupa. Nah,
ikut maunya Allah. Keluar rumah, habis rezeki cari rezeki. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Naik kendaraannya, ingat Allah lagi, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maka Nabi ajarkan doa naik kendaraan, bukan doa naik onta dan kuda, karena Nabi faham di akhir zaman unta dan kuda mulai tiada. Yang ada Toyota Honda, jadi doanya naik kendaraan. Cari rezekinya, tidak menipu orang, tidak mencurangi orang, tidak menyusahkan orang, muamalahnya. Pulang ke rumah, bawa rezeki yang halal, ketuk pintu salam. Ini kadang-kadang kita ke rumah orang salam, doain rumah itu. Nyampe rumah nggak salam. Sehingga kadang-kadang salam ini tanda tamu datang. Assalamualaikum, tuh buka tamu, dibuka bapaknya. Ih, bapak kirain siapa? Jarang salam di rumah. Ya Allah. Salam, Pak. Ya, Nabi itu pulang ke rumah bawa agama. Ya. Nabi itu laksana taman bunga, istrinya Siti Aisyah itu lompat-lompat. Kenapa? Hadirnya Nabi menyenangkan hati. Nabi itu suka merayu karena wanita ini syahwatnya di telinga, Pak. Dipuji, disaji, jadi mereka ini. Maka Nabi pun rayu, ya Humairah, ada lauk apa hari ini? Cuka ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Sebaik-baik lauk adalah cuka. Mungkin kita marah kalau kita, Dek masak apa hari ini? Sayur asem Bang, ngamuk kita, sini dulu Dek, duduk. Hidup kita ini udah asem Dek. Jangan ditambahin lagi asam. Kamu ini bisa masak. Gara-gara sayur asam ribut. Wanita ini paling gak suka ditegur langsung. Lihat tuh mak-mak di jalan. Bawa motor belok kanan, sennya kiri. Ditegur ngamuk dia. Tegurnya halus. Dek masak apa hari ini? Sayur asam. Puji dulu. Memang sayur asam adek ini mantap. Kalah rumah makan Padang juga. Kan seneng dia. Tapi mikir di rumah makan Padang gak ada sayur asam. Abang ini mau rendang. Ini agama Pak, merayu istri, ini agama. Ya, dulu sebelum jadi rayuan maut Pulau Kelapa keluar semua, sudah jadi nggak pernah ngerayu lagi. Ini agama. Intinya begini agama, dari bangun tidur sampai tidur selesai, ikut Rasulullah SAW. Sampai kapan? Jangan lama-lama, sampai mati. Wala tamutuna illa wa antum muslimun. Dan ketika mati ikut maunya Allah, Allah nanti panggil di ujung kematian kita. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini panggilan sayangnya Allah kepada orang yang jiwanya tenang ikut maunya Allah detik per detik, setiap saat dan keadaan, dimasukkan jannah. Apa jannah? Mala ainun ra'at, belum pernah terlihat oleh mata surga jannah ini. Wala udhunun sami, terdengar telinga saja enggak, terbesit dalam hati enggak. Ini makanan minuman depan mata ini enaknya antara lidah sama kerongkongan kan. Mohon maaf Pak, kalau sudah masuk perut singkong sate sama enggak? Sama ya, apalagi lihat belakang enggak kita lihat lagi gitu kan. Tapi di surga nanti gigitan pertama kita makan, maka dari ujung rambut sampai ujung kaki merasakan getar-getar kenikmatan. Makan yang kedua makin nikmat, ketiga pokoknya enggak ada batas, unlimited, di-upgrade terus sama Allah. Diperbaharui, kenikmatan yang super luar biasa. Dan kenikmatan tertinggi ketika itu di hari Jumat, seluruh ahli surga dikumpulkan oleh Allah di satu tempat yang namanya istimanya pasar Jumat. Dikumpulkan, Allah tanya kepada ahli surga saat itu, ya ahlal jannah, wahai ahli surga, kata Allah, hadza yaumul mad, ini hari penambah, fas'aluni, kalian mau minta apa? Bingung ahli surga, cukup ya Allah, kau putihkan wajah kami, kau berikan kami nikmat makanan, minuman, istana, bahkan bidadari, cukup ya Allah. Ditekan terus sama Allah, ya ahlal jannah, wahai ahli surga, hadza yaum, ini hari penambahan, fas'aluni, kalian mau minta apa? Bengong ahli surga, nggak bisa ngomong. Kayak bapak-bapak, ibu-ibu ini bengong, ahli surga semuanya, amin ya Allah. Maka satu nabi dan rasul yang izin kepada Allah, ya Allah, izinkan kami melihat wajah Engkau. Aina wajhal karim, mana wajah muliamu ya Allah. Maka izin diberikan, satir-satir hijab Allah terbuka. Seluruh ahli surga terkesima, terperanjat, terpesona, jumpa secara hakikat dengan Allah. Maka kenikmatan makanan, minuman, istana, bahkan bidadari hilang seketika ketika jumpa dengan Allah. Ini yang dikatakan Nabi, wal farhatun inda liqa'i rabbi, dan dia akan digembirakan nanti ketika dia jumpa dengan Robnya. Kapan ini Pak? Sebentar lagi. Kematian, ini gerbang jumpa dengan Allah. Tapi jangan terlalu berani mati wahai anak muda sehingga bunuh diri, salah. Ataupun mohon maaf yang sepuh takut mati, lari-lari jadul mati bakal datang Pak. Jadi mati ini gimana? Kan rindukanlah kematian dengan cara persiapan. Sehingga Nabi pesankan Al-Kais, orang yang cerdas, yang pintar siapa? Mandana nafsahu, mampu mengendalikan dirinya. Untuk apa? Wa amila lima ba'dal maut, mempersiapkan amal untuk kehidupan setelah matinya. Maka alhamdulillah
Ramadan ini mari saya mengajak pribadi dan kita semua untuk sama-sama jadikan yang terbaik. Ya, jadikan yang terbaik karena Allah ingin amal yang terbaik. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semoga Allah jadikan di sisa-sisa umur kita ini untuk taat kepada Allah. Mohon maaf, saya tidak ada niat menggurui, menasehati, tapi apa yang saya sampaikan bahan fikir kita bersama terutama untuk pribadi saya. Kenapa? Telinga saya lebih dekat daripada telinga yang mendengarkan. Jadi dari tadi ini panjang lebar sedikit banyaknya ini lagi nasihatin hati yang lemah, tapi mudah-mudahan Allah kesankan di hati Bapak Ibu sekalian. Maka kita doa semoga dengan pertemuan ini dijadikan asbab kita semakin taat kepada Allah, dijadikan asbab ketaatan bagi yang melihat kita. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'mahu wa yukathi mazida. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi lidzalali wajhil karim wa 'azimi sultani. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Alhamdulillahi ala ni'matil iman, alhamdulillahi ala ni'matil islam, alhamdulillahi ala ni'matil الهداية والطعن يا كريم يا أولا أولين يا خير الآخرين يا ذا القوة المتين يا رحيم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا صوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين يا الله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعيننا واجعل المتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا على الذكر والشكر وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على الدين وطاعته يا الله يا رحمن يا رحيم يا الله. Pandang kami, lihat kami, tatap kami dengan pandangan rahmat kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunkan dosa kesalahan kami yang kecil yang besar ya Allah. Ampunkan dosa kesalahan kedua orang tua kami, ayah bunda kami ya Allah. Istiqomahkan kami dalam taat ya Allah. Terima pengorbanan kami, infak kami, sedekah kami yang sedikit ini ya Allah. Menjadi asbab pelindung kami dari api neraka-Mu ya Allah. Menjadi asbab orang lain yang mendapatkannya untuk taat kepada Engkau ya Allah. Ya Allah jadikan pertemuan kami ya Allah Kau ridha kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, angkat doa kami, sempurnakan doa kami ya Allah. Istiqomahkan kami semua ya Allah dalam ketaatan. Berkailah kehidupan kami, rumah tangga kami ya Allah. Berkailah sivitas Dharma Jaya ya Allah dalam ketaatan ya Allah. Angkat doa kami, sempurnakan doa kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka raddaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka fun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لك صنت وبك آمنت وعلى رزقك أفطرت برحمتك يا أرحم الراحمين. إن شاء الله Pak.
Baiklah hadirin sekalian, kami ucapkan selamat berbuka puasa. Setelah ini, setelah kita melakukan sholat maghrib secara berjamaah, insya Allah kita akan melanjutkan satu agenda lagi setelah sholat berjamaah. Dimohon untuk hadirin sekalian untuk dapat berkumpul kembali setelah kita sholat, yaitu ada agenda penyaluran zakat, infak dan sodakoh, insya Allah yang akan dipimpin oleh Bapak Dodi nanti setelah ba'da sholat maghrib, insya Allah. Baik, mohon maaf, ada yang perlu kita ralat. Sepertinya setelah kita mengadakan sholat maghrib, kita akan makan bersama terlebih dahulu. Bisa nanti mengambil di prasmanan sudah disediakan di sebelah akhwat, yang perempuan sudah ada, dan kemudian di sebelah ikhwan ataupun lelaki pun sudah ada. Nanti setelah itu baru kita akan melanjutkan ke agenda yang berikutnya. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, saatnya kita pembagian paket sembako. Kami mohonkan koordinatornya saja nanti yang berkumpul di sini untuk mengambil paket dengan jumlah yang sudah ditentukan. Untuk driver driver 5 orang. Pak Mumin udah ya? Hah, ambil 4. 5. Driver 5. Pak Mumin sudah. 5, ambil 5. Bukan 5, ambil 5. Pak Zumar, Pak Junaidi. Diganti? Made Yuda. Ada 2, ya udah itu aja gantinya. Pak Raharjo Budi Santoso, Pak Fajar ada, ya oke. Cleanser ya Bu? Ya Bu. Ye. Cleanser 18 lagi Bu, diambil. Sebentar.